ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 3 SD dengan judul Melestarikan Lingkungan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang kerusakan lingkungan di sekitar kita. Pembelajaran pertama adalah kerusakan hutan. Sebagaimana kita ketahui, hutan merupakan paru-paru dunia. Kenapa disebut demikian? Karena hutan sangat melindungi bumi dari berbagai ancaman seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Ketika hutan kita gundul, maka kita akan pastikan ketika hujan turun akan terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, kegunaan hutan lainnya adalah dia merupakan salah satu bahwa hutan merupakan paru-paru bumi dan fungsi hutan salah satunya adalah pemfilteran udara. Kenapa demikian? Ketika hutan kita banyak, maka udara-udara yang akan disaring di sana sirkulasinya akan semakin baik. Kita contoh saja ketika di kota. Di kota itu sangat gersang karena tidak ada banyaknya hutan. Berbeda dengan di desa yang masih asri. Kita akan mulai di sini sebagai salah satu wujud penting. Ada timbunan sampah. Nah, timbunan sampah di sini dimaksudkan adalah kita ketahui bahwa sampah merupakan barang yang tidak kita gunakan lagi. Dalam kehidupan kita diperkenalkan untuk membuang sampah pada tempatnya dengan 3 klasifikasi, yaitu ada sampah organik, sampah non-organik, dan sampah berbahaya. Sampah organik di sini adalah seperti dedaunan atau hal-hal lainnya yang bisa membaur dengan tanah secepat mungkin. Berbeda dengan anorganik, yaitu sampah seperti plastik, kaleng, dan lain-lainnya. Ketika kita menimbun atau membuang sampah ke tanah, dan 5 tahun yang akan datang, hal tersebut masih akan ada. Dan sampah berbahaya di sini adalah sampah dari limbah-limbah dari suatu pabrik yang berbahaya bagi ekosistem. Seperti ketika membuang limbah ke sungai, maka akan merusak ekosistem pada sungai tersebut. Nah, nanti di akhir video ini kakak akan melihatkan salah satu video timbunan sampah di kota Jakarta di tempat pembuangan sampah yang akhirnya membuahkan komunitas di sana untuk membuat dakron yang kita tahu adalah isi bantal atau boneka. Nah, materi selanjutnya ada terbatasnya air. Sebagaimana kita ketahui, kita sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan menurut data sendiri bahwa di muka bumi ini air sangat sedikit berbanding dengan daratan yang ada di muka bumi ini. Semakin hari keadaannya semakin surut. Nah, bagaimana ketika kita di akan masa depan nanti untuk generasi muda, jika kita tidak pandai mengolahnya, maka apa yang akan terjadi pada generasi selanjutnya? Selanjutnya ada upaya melestarikan lingkungan. Pembahasan pertama adalah melestarikan air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air di muka bumi ini sangat sedikit berbanding terbalik dengan daratan yang kita miliki. Maka, bagaimana upaya dalam melestarikan air? Pertama, bagaimana cara melestarikan air? Yaitu dengan menggunakan air dengan secukupnya. Kita ketahui, kita memiliki sistem perekonomian atau sistem kelas sosial yang sangat berbeda. Ketika kita orang-orang di desa mungkin masih bisa mandi di sungai, dan ketika orang-orang di kota seperti orang-orang kaya, biasanya mereka akan memilih mandi memakai bathtub. Sebagaimana kita ketahui, dalam kita memakai bathtub, air yang kita pakai itu jumlahnya sangat banyak, hanya untuk berendam dan mandi itu belum dengan bilasan. Nah, ketika kita seperti itu, maka air yang kita butuhkan sangat banyak dan akan dibuang kembali. Alangkah lebih baiknya kita memakai shower atau air yang mengalir saja secukupnya. Ketika kita ingin menyiram tanaman, maka kita bisa menggunakan air sisa cucian beras. Dan itu sangat bermanfaat. Selain bagi tanaman juga bermanfaat bagi kecantikan.
Sampah selanjutnya adalah gunakanlah barang yang tidak sekali pakai. Seperti contohnya, ketika kita ke pasar, hendaknya kita membawa keranjang yang kita miliki di rumah seperti tas ransel atau keranjang, dan kita membeli barang yang kita butuhkan di pasar, tidak menerima pemakaian plastik dari penjual. Dan ini adalah salah satu ciri kita dalam mengatur sampah. Nah, selanjutnya adalah menerapkan hidup minimalis. Minimalis di sini bukan artian adalah hidup dengan keadaan terbatas, melainkan dengan keadaan secukupnya, sederhana. Ketika kita menerapkan hidup ini, mungkin kita akan memakai barang apa yang kita perlukan. Seperti ketika kita tidak memerlukan baju yang banyak, maka kita bisa memakai baju yang mungkin bisa dicocok-cocokkan dengan rok atau jilbab lainnya dan tidak berlebihan. Dan sebagaimana kita ketahui, sekarang di Indonesia sudah semakin banyaknya komunitas-komunitas yang mencintai lingkungan atau Go Green yang menginisiasikan untuk hidup sederhana dan minimalis dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah upaya melestarikan lingkungan dengan cara menjaga kualitas udara. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan sepeda atau jalan kaki. Sebagaimana kita ketahui, udara kita sangat tinggi terhadap polusi udara. Maka ketika solusi yang kita bisa gunakan adalah menggunakan sepeda atau jalan kaki jika jarak dekat, dan menggunakan transportasi umum dengan upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya tidak membakar sampah. Sama seperti hal di atas, yaitu membakar sampah mampu menyebabkan polusi udara. Selanjutnya ada menanam pohon. Sebagaimana kita ketahui bahwa hutan merupakan pemfilteran udara dan merupakan paru-paru dunia. Nah, salah satu upaya dalam menjaga kualitas udara adalah dengan menanam pohon kembali agar udara tersebut tiap akan baik lagi. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran ya teman-teman. Semoga lain waktu kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Sekarang kita udah ada di TPA dan di sini ada truk-truk yang mau buang sampah lagi ngantri. Karena kita udah tinggi, ketinggian kita nih 25 meter. Ini 25 meter? 25 meter kurang lebih. Ini isinya bantal, isi boneka. Ya ini dakron Dakron itu berarti dari plastik. Dakron itu dari botol.